Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga atas dasar nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, menunaikan perintah Allah, menunaikan tuntunan Rasulullah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, dan insya Allah nanti kita lanjutkan kembali dengan silaturahim sekaligus sarapan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan ini selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berdoa kepada Allah karena kemarin saudara-saudara kita yang ada di NTT mengalami musibah gempa bumi yang dahsyat, yang diiringi juga dengan tsunami. Kita yang ada di sini berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara-saudara kita yang ada di NTT dan sekaligus memberikan kesabaran atas musibah, atas ujian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema pada subuh kali ini adalah kemerdekaan menurut Islam. Tema ini diambil karena bertepatan dengan memperingati 81 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemerdekaan itu ini merupakan fitrah manusia. Jadi dalam ajaran Islam, kemerdekaan itu adalah fitrah manusia. Dalilnya apa?
Dalilnya dalam Quran Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Jadi manusia ini adalah makhluk mulia, makhluk yang melekat dalam dirinya kemuliaan. Oleh karenanya melekatlah dalam diri manusia hak asasi, hak hidup, bebas untuk menghirup udara, bebas untuk bersuara. Nah itulah, jadi kalau ada yang bertanya, apa alasan manusia itu merdeka? Apa alasan manusia itu punya hak asasi, hak merdeka? Karena manusia memang sejak awal Allah ciptakan sebagai makhluk mulia, makhluk yang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang, makhluk yang tidak boleh diperlakukan seenak-enaknya. Nah inilah dasar hukum di mana bahwa manusia itu punya hak untuk merdeka, punya hak untuk dilindungi, dan manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena, sewenang-wenang, tidak boleh dizolimi, tidak boleh ditindas, karena manusia adalah makhluk mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Nah ini harus tahu dulu dalilnya apa, dasar hukumnya apa terkait kemerdekaan manusia. Dan kemerdekaan itu dalam Islam ini punya istilah tersendiri. Para ahli bahasa ya, ini mengartikan kemerdekaan itu dengan sebutan Istiqlal. Bapak Ibu tahu ya Masjid Istiqlal. Jadi Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Dan juga ada yang mengartikan kemerdekaan itu Al-Hurriyah. Al-Hurriyah ya. Al-Hurriyah itu artinya kemerdekaan dan kebebasan. Nah di dalam surah Al-Baqarah nanti bisa baca Al-Abdu bil Abdi ya. Jadi dalam Quran itu ada Al-Abdu, orang yang merdeka ya. Dan juga ada orang yang budak. Kalau baca Quran itu ada istilah memerdekakan budak, ada istilah orang yang sudah dimerdekakan, ada istilah budak. Nah, itu. Nah jadi Islam memandang bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia, bahkan fitrah daripada manusia. Karena manusia harus merdeka dari segala bentuk penindasan, bentuk kezaliman, dan bentuk kesewenang-wenangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran Islam, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia itu bebas, merdeka dari segala bentuk kemusyrikan ya, dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah ya. Jadi dalam Islam itu yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya saja bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, tapi dalam Islam kemerdekaan itu, kebebasan itu sejatinya adalah ketika seseorang
sudah membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari belenggu kemusyrikan, memerdekakan dirinya dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ya, ini ya. Jadi dalam Islam itu kemerdekaan hakiki adalah ketika seseorang bebas dari segala kemusyrikan. Jadi kalau orang Islam masih berbuat syirik, berarti belum merdeka ya. Nah ini ya. Nah kalau kita membaca sejarah Nabi dan Rasul, yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu satu, apa? Misi kemerdekaan, misi pembebasan. Itu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Oke, saya akan jelaskan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diabadikan nama dan kisahnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim, perjalanan hidup Nabi Ibrahim, itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah misi kemerdekaan. Jadi Nabi Ibrahim itu ingin manusia itu merdeka dari berhala, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Nabi Ibrahim ingin manusia itu merdeka, bebas dari penindasan raja zalim yang bernama Namrud. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ketika hidup dia berjuang untuk membebaskan, memerdekakan manusia dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Raja Namrud. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berjuang, luar biasa tantangan dan cobaan yang dia hadapi. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar kan? Ya, dibakar. Tapi apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim atas pertolongan Allah, Nabi Ibrahim bukan merasakan panas, tapi dia merasakan bardan wasalaman. Apa itu bardan wasalaman? Bardan itu ya dingin, wasalaman dan selamat. Inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu atas perjuangannya, atas usahanya memerdekakan manusia ketika itu dari segala bentuk kemusyrikan, Nabi Ibrahim mendapat dua julukan. Julukan yang pertama adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Yang kedua Abul Anbiya, leluhurnya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahirlah kemudian para nabi, para rasul sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan kembali oleh Nabi Musa. Kalau kita membaca sejarah Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa Nabi Musa itu cuma satu, yaitu misi kemerdekaan. Nabi Musa ingin manusia itu merdeka dari segala bentuk kemusyrikan. Nabi Musa itu ingin manusia itu merdeka dari segala bentuk penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun ketika itu. Ya. Nah, Fir'aun ini digambarkan sosok raja yang suka menindas, raja yang zalim. Ya. Oleh karenanya Nabi Musa ingin masyarakat itu bebas, merdeka dari segala bentuk kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh
Fir'aun ketika itu. Jadi sama apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya nih, yang dibawa Nabi itu apa sih? Apa sih yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin manusia itu merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Nabi Muhammad itu ingin manusia itu menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Nabi Muhammad itu ingin manusia itu bebas dari segala bentuk kemusyrikan. Itu yang Nabi Muhammad inginkan. Dan itulah yang Nabi Muhammad bawa, misi kemerdekaan. Bukan hanya saja membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan, tapi Nabi Muhammad juga berjuang memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penindasan, dari segala bentuk perilaku-perilaku yang tidak bermoral, yang kita bisa sebut jahiliyah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membaca sejarah, ya, kan kita sering menemukan kata jahiliyah. Sebenarnya jahiliyah itu apa sih? Jahiliyah itu artinya bodoh. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud bodoh ini bukan bodoh secara intelektual, bukan. Orang-orang Arab itu pinter. Lah, buktinya apa? Buktinya orang Arab itu suka membuat syair, suka membuat sajak. Orang Arab ketika itu pandai berdagang, berbisnis. Orang Arab ketika itu ahli meteorologi. Nanti Bapak Ibu baca Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah Nabawiyah, ya, di sana dijelaskan bahwa masyarakat Arab itu nggak bodoh. Yang bodoh itu adalah kelakuannya. Yang bodoh, yang jahil itu adalah perilakunya. Tapi secara intelektual, mereka ahli berbisnis. Mereka pintar membuat sajak syair. Mereka ahli meteorologi. Tapi secara perilaku, akhlak jahil, tidak bermoral. Bisa dibuktikan? Bisa. Masyarakat jahiliyah ketika itu tidak bangga punya anak perempuan, karena perempuan itu dianggap tidak bisa jadi pemimpin. Jadi punya anak perempuan itu aib. Makanya mereka ketika tahu, ya, yang dilahirkan itu anak perempuan, maka mereka tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nauzubillah. Itu kan bodoh gitu. Ya. Nah, Nabi Muhammad berjuang untuk memerdekakan manusia dari kebobrokan moral, akhlak yang buruk. Nabi Muhammad berjuang untuk mengangkat derajat kaum wanita. Bayangkan, ya, peradaban ketika itu hancur. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak bermoral. Perempuan itu tidak ada harganya ketika itu, bahkan menjadi aib. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berjuang untuk
mengangkat derajat kaum perempuan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad memperlakukan perempuan istrinya. Ya. Nabi Muhammad berinteraksi dengan masyarakat yang di situ ada laki-laki dan perempuan dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad ya selama 23 tahun 13 tahun di Mekah dia berdakwah, 10 tahun di Madinah kemudian berdakwah, yang alhamdulillah perjuangannya itu berhasil merubah tatanan peradaban masyarakat minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karenanya para ahli sejarah ya, salah satunya dari barat, dia membuat buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, namanya Michael H. Hart. Itu bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya baca waktu SMP itu buku itu. Nah dalam buku itu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, itu urutan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, kenapa kok non-muslim menempatkan sosok Nabi Muhammad itu urutan pertama? Ya, kan Michael H. Hart ini non-muslim. Bahkan dia dipertanyakan, kenapa non-muslim kok memposisikan Nabi Muhammad urutan pertama yang paling berpengaruh di dunia? Alasannya mudah, alasannya gampang, singkat. Menurutnya tidak ada satupun manusia di dunia ini sebelum bahkan sesudahnya berhasil merubah tatanan peradaban minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, merubah tatanan peradaban masyarakat Arab yang ketika itu terisolasi. Masyarakat jahiliyah itu bisa dirubah oleh Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan setelahnya tidak akan pernah terjadi. Ini yang dirubah Nabi Muhammad itu bukan 1-2 orang. Yang dirubah Nabi Muhammad itu adalah peradaban. Yang kalau kita lihat sekarang bagaimana di Arab, yang dulu tertinggal, terisolasi, setiap hari penuh dengan pertikaian dan lain sebagainya. Nah inilah Nabi Muhammad berhasil memerdekakan masyarakat ketika itu dari jahiliyah, dari penindasan, dan juga dari kemusyrikan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama di dunia, sampai kepada ulama di Indonesia. Bagaimana ulama-ulama kita yang ada di Indonesia melanjutkan misi kemerdekaan yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Apa yang dilakukan oleh para ulama kita? Ulama kita berjuang untuk membebaskan manusia, masyarakat Indonesia, dari segala bentuk kemusyrikan. Dan sekaligus ulama-ulama kita berjuang untuk membebaskan masyarakat Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia
dari segala bentuk penjajahan, kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperjuangkan oleh ulama-ulama kita, baik itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, oleh ulama-ulama yang lainnya, itu atas izin Allah Indonesia dapat merdeka. Ya, jadi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa lepas dari perjuangan para pahlawan dan juga perjuangan para ulama dan para santri. Dulu masjid itu bukan hanya saja tempat sholat, tapi juga sebagai basis perjuangan untuk membakar semangat-semangat para santri untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dulu ustadz itu enggak sekedar ceramah saja, tapi dia juga berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit nyawa yang menjadi taruhannya. Tidak sedikit ulama-ulama kita itu yang wafat di medan perang dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sih ulama itu sampai mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya adalah kemerdekaan fitrah manusia. Kemerdekaan adalah ajaran Islam. Kemerdekaan adalah misi yang dibawa oleh para nabi terdahulu, oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, yang mereka bawa adalah ajaran kemerdekaan. Nah ini, jadi nyambung dari zaman Nabi Ibrahim sampai ulama-ulama di Indonesia itu nyambung. Ya, bahwasanya Islam melarang penindasan, Islam melarang tindakan kesewenang-wenangan. Manusia adalah makhluk mulia, tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Nah ini, ya, jadi ada benang merah, ada yang sama misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai dibawa oleh ulama-ulama di Indonesia. Dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan oleh para ulama kita terdahulu, ya, ini berhasil. Tanggal 17 Agustus 1945, ya, negara kita, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya, dan itu tentunya diperjuangkan tidak dengan satu orang, dua orang, ya, itu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dari umat Islam. Banyak ulama-ulama kita, ya, yang berjuang, bahkan mengorbankan harta, bahkan jiwa, ya, bahkan mereka banyak yang disiksa. Ya, saya kalau baca sejarah itu perjalanan ulama di Indonesia, ada yang disiksa, ada yang dicabut kukunya, ya, ada yang dicambuk. Nah, pokoknya kejam lah itu para penjajah menyiksa para ulama. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, semuanya. Demi apa juga? Ya, demi melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Bagaimana, ya, Allah menginginkan agar penindasan, kezaliman, kesewenang-wenangan di dunia ini dapat dihapus, ya, dapat ditindak, ya, karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan kita yang lahir setelah kemerdekaan, kalau saya ini kan lahir setelah merdeka Indonesia ini, ya, ya, tentunya sebagai orang-orang yang beriman, ya,
ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan dalam menyambut kemerdekaan ini. Apa sikap kita sebagai orang beriman? Sikap kita adalah bersyukur, enggak pernah berhenti bersyukur. Ya, negara kita ini negara yang Allah anugerahkan kemerdekaan. Ya. Ini berbeda dengan nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Yang sampai detik ini selalu mengucapkan Free Palestine, Free Palestine. Ya. Kesewenang-wenangan kita temukan di sana, penindasan secara terang-terangan, membunuh anak, membunuh wanita, udah enggak punya rasa kemanusiaan. Nah, kita yang ada di sini sebagai bangsa Indonesia tentunya tetap bersyukur kepada Allah, karena dengan rahmat, dengan hidayah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita ini merdeka. Nah, jadi yang pertama, sikap kita adalah selalu senantiasa bersyukur, karena yang namanya nikmat itu bukan hanya saja nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat hidup, tapi kemerdekaan itu pun merupakan kenikmatan. Kemerdekaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, kemudian yang kedua, sikap kita ya terkait kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga ini. Ya, karena di masa yang akan datang belum tentu bangsa kita masih merdeka, belum tentu di masa yang akan datang Indonesia ini masih ada, belum tentu. Lah, kok Pak Ustadz bilang begitu? Udah banyak contoh. Misalkan dulu ada namanya negara Uni Soviet, sekarang ada nggak Uni Soviet? Nggak ada. Ada yang awal-awal negara itu eksis, tapi kemudian karena bangsanya pecah, bangsanya tidak bersatu, akhirnya bubar. Generasinya hancur, akhirnya negaranya bubar. Ya. Jadi di masa yang akan datang belum ada jaminan. Ya. Sebuah negara itu eksis, belum ada. Tergantung kita ini sebagai warga negara, mampu nggak kita ini bersatu? Karena kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini terwujud diantaranya karena persatuan. Kalau bangsa kita ini pecah, bangsa kita ini tidak bersatu, perang terus antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, maka sudah dipastikan nama Indonesia hanya tinggal nama. Ya. Karena apa? Yang namanya negara Indonesia itu negara multicultural, multi etnis, multi agama. Indonesia itu negaranya heterogen, negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama. Negara yang beraneka suku, agama itu punya potensi. Potensi yang pertama adalah itulah potensi terjadinya disintegrasi. Jika antar suku berperang, antar agama berperang, maka negara yang majemuk ini punya potensi terjadinya disintegrasi. Tapi yang kedua, negara yang majemuk itu juga punya potensi menjadi negara yang maju, negara yang beradab. Jika bangsa yang majemuk ini bersatu, keanekaragaman ini saling melengkapi, yang ini menjadi modal untuk menjadi bangsa negara yang beradab.
Nah, jadi realitanya dalam kehidupan ini, di dunia ini, ada negara-negara yang dulu eksis tapi sekarang tinggal nama. Bahkan ada negara baru. Ya. Nah inilah, jadi Indonesia ini luar biasa ini. Ini anugerah, ya, anugerah yang tentunya Allah berikan kepada kita. Bahkan masyarakat di luar itu, Bapak Ibu, ini menjadikan Indonesia ini sebagai laboratorium negara yang majemuk, tapi persatuan tetap terjaga. Umat Islam aja di Indonesia pahamnya beda-beda, ya. Tapi alhamdulillah, walaupun banyak fikihnya yang berbeda-beda, pahamnya berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu. Di Indonesia ini, saya itu pernah kolaborasi melakukan riset. Itu umat Islam di Indonesia itu pahamnya bahkan sampai ribuan, Pak. Banyak banget. Aliran ini, paham ini dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah bisa bersatu, bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Akhirnya kita tetap damai. Ya. Nah inilah, oleh karenanya, ya, mari kita jaga negara kita, ya, dan agar negara kita ini makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya. Ini kunci agar negara itu makmur, negara itu sejahtera. Kuncinya dalam Quran ada ini. Ya. Nanti baca ini ayatnya, ya. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kata Allah, walau anna ahlal qura, jika penduduk sebuah negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, maka kata Allah, la fatahna alaihim, maka kami bukakan pintu, kami bukakan pintu. Ya. Apa itu? Barakat, keberkahan-keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Nah ini janji Allah ini. Jikalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan, kami anugerahkan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Tapi jika mereka itu mendustai atau ingkar, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai atas apa yang mereka lakukan. Makanya jamaah itu sering bertanya nih kepada saya, Pak Ustadz, ini negeri kita ini biar sejahtera gimana sih? Ya jawabannya ada dalam Quran. Ya tadi sudah saya sampaikan, walau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi kuncinya iman dan takwa. Pak Ustadz, saya ini kan udah beriman, kita ini kan udah sholat, zakat, puasa. Nah ini nih, masyarakat itu kadang sempit memahami kata iman. Masyarakat itu memahami iman itu hanya sebatas percaya sama Allah, hanya sebatas itu. Padahal makna dari iman itu sangat luas. Iman itu bisa diartikan amanah, iman itu bisa diartikan benar, iman itu bisa diartikan jujur. Jadi orang yang beriman itu orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang benar. Tapi pertanyaannya, ya, apakah semua orang beriman itu atau orang Islam itu benar? Belum tentu.
Yang korupsi itu banyak yang ngaku orang Islam. Yang korupsi, ya, haji siapa? Ya, bahkan hajinya hasil dari korupsi. Apakah itu disebut orang yang beriman? Pertanyaannya, orang beriman tidak seperti itu. Iman yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah membenarkan hati, dibenarkan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Enggak cuman mulut doang saya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ya. Nah, jikalau penduduk negeri itu jujur, pemimpinnya jujur, rakyatnya benar, wattaqau, dan bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu secara bahasa artinya adalah menjaga, memelihara, menjaga diri, memelihara diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Ada pemimpin yang dikasih amanah tapi tidak mampu menjaga dirinya, memelihara dirinya dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya hancur negara kita. Nah, inilah, jadi kalau pengen negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini kan sering kita dengar nih. Artinya apa sih? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun itu artinya negara, ya. Thayyibatun. Thayyibatun itu artinya sejahtera. Negara yang sejahtera. Wa rabbun ghafur. Rabbun itu artinya Tuhan, Allah. Ghafur itu ya yang maha pengampun. Jadi kalau kita pahami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negara yang sejahtera di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah negara yang diidam-idamkan. Bisa nggak seperti itu? Bisa, sangat bisa. Jika kita semua insaf, ya, bahwasannya kejujuran, ya, bahwasannya amanah, ya, bahwasannya kebenaran itu harus diberikan ruang sebesar-besarnya. Tapi ketika ketidakjujuran, korupsi dan sebagainya itu merajalela, maka sampai kapanpun negara kita tidak menjadi negara yang baldatun wa rabbun ghafur. Tapi kita tetap semangat, tidak boleh pesimis, ya. Terus kita berjuang, khususnya kita mempersiapkan generasi-generasi kita sebagai pelopor pelangsung, sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Ini harus kita persiapkan, ya, agar Indonesia ini ke depan semakin sejahtera, semakin unggul. Nah, tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sikap kita dalam mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan negara yang kita cintai ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada MC. Terima kasih Tuhan atas jawaban baik kemerdekaan Nurul Islam. Tadi sudah diterangkan kemerdekaan bebas dari bersikap, bebas dari kemerdekaan dari penolakan sayap umum, dan Nabi Muhammad SAW memerdekakan umatnya dari kejahatan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Jadi untuk belum ada kebebasan menentukan pilihan. Contohnya adalah golongan ini melalui golongan suatu maka bahwa ini mengenai masalah. Jadi maka ini menunjukkan kepada mereka untuk hapus kata-kata yang beragam. Ya, khususnya karena pada dunia kawanan. Lalu ada beberapa mengenai yang baru disebutkan itu ada masalah. Ada orang pemerintah itu akan melakukan itu karena hanya itu tahun lagi tidak ada orangnya itu. Jadi orangnya ada. Ini kan misalnya itu kan kalau kali korupsi juga terus. Dan itu sudah terjadi pada terus. Jadi juga rasanya. Sebenarnya dalam satu orang itu mengenai pemberantasan korupsi, ketika korupsi itu ada ancaman maksimal itu adalah mati. Dalamnya tidak menggabung bisa khususnya ya akhir tidak tahu dalam korupsi tidak tahu. Ini pasal yang berkali tidak pernah dipakai. Kenapa? Karena hakim dan hari sepertinya juga apa ya? Kok bulan saja. Dari contohnya, saya tidak menuntut uang itu. Tapi nanti dalam putusannya itu kalau ulama baru tahu. Sudah saya amati. Kadang-kadang masih bawa 20 tahun, atau ada korupsinya. Kemudian bulan itu kan itu bulan ya masih ada dia kan bisa. Jadi ada yang korupsi itu. Nah, hukumnya itu punya harusnya itu ada. Yang itu sudah ada lagi, nah, untuk yang kita sebut apa? Jadi khususnya ya korupsi itu ya. Kaitan yang berbeda tadi, usaha korupsi berbeda. Kalau sudah mati, jadi ya daerah itu, korupsi bahkan di tertentu di Papua itu masih jalan. Oke. Karena belinya di dalam juga ada. Ya. Menurutnya orang negara itu punya sesuatu. Kita belum dapat lihat kalau tidak salah lihat. Tapi sebenarnya
Perbedaan tadi yang apa enggak ada juga. Pernikahan itu yang pada koreksi. Ya. Bahkan ada itu dari keuangan orang yang punya operasi itu akan kenapa juga. Ya. Apapun kita karena ada makan dan orang ya. Oke, daripada jadi sebenarnya perbedaan ya di hati di jempol belum sampai rasa memang kasus di daerah itu buktinya adalah dengan apa? Oke. Nah, satu lagi makanya mungkin itu ya. Jadi dalam kita bersama melalui masih juga ya. Kemudian beberapa dulu masalah doa itu karena ada imam itu ya selalu memikir doa tapi orang tahu dan secara saya ini kalau namanya doa itu kan keinginan dari tiba-tiba jadi apa ini namanya Ya. itu namanya roh kan tidak-tidak. Jadi kalau dipimpin oleh imam itu tidak ada jelas itu. Saya ngomongnya ini kok gimana betul. Iya, oke. Baik ya. Salam. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan singkat ya. Karena kalau dijawab komprehensif bisa sampai jam 7. Oke, yang pertama ya kemerdekaan itu ada yang memahami ya hanya sebatas bebas dari penjajahan. Oke, betul. Tapi juga kemerdekaan itu ada yang memahami kita belum merdeka dari kemiskinan, dari korupsi dan sebagainya. Tapi tidak semua ya. Tidak semua belum merdeka. Ada yang sudah merdeka dengan finansial, ada freedom finansial. Merdeka ya dengan urusan finansial. Tapi ya tentunya ya bahkan kalau dalam Islam ini kan kita ngaji nih ya, kajian Islam ya, merdeka yang hakiki itu sebenarnya bebas dari segala bentuk kemusyrikan. Apalah artinya kita merdeka dari finansial tapi belum merdeka dengan kemusyrikan, belum sholat, belum ibadah, itu sejatinya belum merdeka sebenarnya. Ya, karena kemerdekaan yang hakiki bagi umat Islam adalah ketika dia membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Dia sukses, tapi dia nggak sholat, itu sebenarnya belum merdeka. Karena dia lebih memilih penghambaan kepada materi. Karena materi dia meninggalkan sholat, berarti belum merdeka sebenarnya. Ya, karena kerjaan dia tinggalkan ibadah, belum merdeka karena dia masih penghambaan kepada kerjaannya, kepada materi. Jadi memang itu multi persepsi lah masalah kemerdekaan. Tapi dalam konteks kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan lebih kepada merdeka dari segala bentuk penjajahan. Ya. Nah kemudian terkait ya oknum-oknum ya, saya menyebutnya kan hakim juga banyak yang baik, hakim juga banyak yang jujur, jaksa juga banyak yang baik dan sebagainya, aparatur juga banyak yang soleh ya, tapi memang ya godaannya banyak, ya itulah kalau jadi hakim, jaksa, ya, jadi pengacara, ya, bahkan jadi dosen pun juga godaannya banyak, jadi pengusaha juga ada aja godaan, itulah hidup. Ya tergantung bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Ya. Nah, penting juga untuk saling menasehati. Ya. Dan kenapa orang kok bisa korupsi? Karena belum ada yang namanya sifat di mana dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, kalau kita punya akhlak atau sifat di mana kita merasa diawasi oleh Allah, apapun yang kita lakukan itu akan selalu terkontrol. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Itulah yang disebut dengan sifat muraqabah. Pernah dengar muraqabah? Muraqabah itu akhlak di mana seseorang merasa dirinya diawasi oleh Allah. Mau korupsi, takut sama Allah. Mau berbuat buruk, dia yakin Allah Maha melihat. Nah, itu namanya muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Nah, banyak orang yang belum punya sifat muraqabah, akhirnya dia kebablasan. Dan juga setiap amanah, kata Rasulullah, akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin yang diberikan amanah, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan juga nanti ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan, hari hisab, di mana kita dihitung. Nah, mereka kadang belum sadar itu, tapi kita orang yang beriman, orang yang suka ngaji sadar semuanya pasti ada balasan. Kemudian yang kedua, ada apa yang kedua tentang? Oh iya, oke, fikih. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita bicara sholat itu wajib, tapi pembahasan sholat itu ada di fikih. Nah, fikih itu banyak kitab-kitabnya, ya. Nah, termasuk dalam sholat. Saya rasa sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, kemudian salam, selesai kan. Tapi setelah itu ada namanya zikir, ya. Ini sunnah, ya. Zikir, baca istighfar, ya, baca hamdalah sebagaimana yang Bapak Ibu amalkanlah, berzikir, gitu ya. Dan juga berdoa, gitu ya. Nah, ada doa yang dijaharkan. Dijaharkan itu suaranya dimunculkan. Ada yang sir, ya sir itu pelan-pelan, karena takut ganggu yang lain sholat gitu, makanya pelan-pelan. Nah, ketika ditanya kenapa dijaharkan doanya, ya jawabannya apa? Ya, mereka yang ketika ditanya itu sebagai bentuk pembelajaran. Bisa jadi orang nggak tahu cara berdoa lafaznya, makanya dengan dilafazkan oleh imam itu akhirnya diulang-ulang, ingat, akhirnya bisa doa. Itu alasannya. Ya. Nah, terus juga ada alasannya, disirkan. Ya, masing-masing punya permintaan dan harapan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Misalkan saya berdoa, ya, sama Mas Hari, yang doa diucapkan kan pasti berbeda permintaan. Masing-masing punya doa. Nah, cuman ya masalah ini kan masalah fikih. Ya, fikih itu artinya fahmun, paham. Nah, setiap pemahaman itu juga punya potensi terjadinya perbedaan. Ya. Cuman kalau ditanya, kalau Pak Ustadz Ashori gimana? Kalau saya ya disirkan. Ya, disirkan. Dan masing-masing ya punya permintaan, permohonan, ya, yang memang ya, pasti berbeda-beda. Ya, tapi ya silakan, kalau ada yang lain pakai fikih yang lain, ya nggak jadi masalah. Jangan sampai nanti berbeda cara doa, nggak mau ke masjid. Sholatnya yang wajib akhirnya dia mau begini begitu, akhirnya malas lah ke masjid. Nah, itu ya memang kita juga perlu diinsafi Bapak Ibu, di Indonesia ini berbeda dengan Brunei dan Malaysia. Brunei Malaysia itu mazhabnya sudah resmi, mazhab Syafi'i, ingat. Di Arab Saudi itu mazhabnya sudah resmi, apa? Hambali. Ya, makanya saudara-saudara kita yang belajar di sana sampai ke sini ya hampir mirip.
Ya, mirip. Jadi Indonesia ini walaupun mayoritas Islam, tidak ada mazhab resminya, Pak. Itu perlu Bapak ketahui. Brunei, Malaysia itu mazhabnya Syafi'i, udah resmi. Ya, Saudi itu mazhab Hambali. Indonesia belum. Ya, makanya keanekaragaman itu sesuatu yang ya terjadi di masyarakat. Ya, karena terjadinya keanekaragaman itu, maka perlu yang namanya saling menghargai, saling menghormati. Lebarannya beda, ya, ya saling menghargai yang duluan menghargai yang belakangan. Dan menghargai itu bukan berarti membenarkan, dalam bentuk kehormatan saja. Ya, begitu Pak. Jadi Indonesia ini memang belum menetapkan mazhab resminya apa. Ya, tapi memang pengaruh Syafi'i itu sangat besar di wilayah Asia Tenggara. Oleh karenanya perlu yang namanya menghargai satu sama lain. Begitu. Itu jawabannya. Alhamdulillah ya, karena sudah waktu suruh Ya, sarapan sudah siap. itu proses Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan jadikanlah anak-anak kami, cucu kami menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang di bawah naungan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi